Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya. Sekali lagi saya perkenalkan diri saya Ala bin Tombi, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari Kabupaten Wakatobi, SMA Negeri 2 Liwangi. Dalam hal ini saya akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual, mewawancarai kepala sekolah saya tentang keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin. Langsung saja, saya perkenalkan kembali pimpinan saya, Bapak Hasanuddin, Kepala SMA Negeri 2 Liwangi, Kabupaten Wakatobi. Dia selaku pimpinan saya adalah Kepala Sekolah Ketre. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kita demi persingkat waktu kita langsung saja kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama Pak, selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 Liwangi ini, bagaimana pendapat Bapak? Apakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentu untuk mengidentifikasi itu, kalau dilema etika ini adalah situasi yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, toleransi, dan penghargaan hidup dan rasa tanggung jawab terhadap guru yang bersangkutan. Sedangkan bujukan moral, tentu kita berpegang teguh pada aturan dan norma yang berlaku. Baik Pak. Kemudian Bapak selaku pimpinan selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, di mana kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana Bapak mengambil kebijakan dalam hal ini? Kebijakan yang kita ambil tentu harus lebih memprioritaskan tugas secara efektif dan tugas yang menjadi skala prioritas. Tugas skala prioritas ya? Yang menjadi skala prioritas. Dalam hal ini, langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah yang kita lakukan tentu yang pertama adalah menetapkan keputusan, terus mengumpulkan informasi, menimbang semua faktor, terus menganalisis, terus melaksanakan dan mengevaluasi setiap pengambilan keputusan. Tentu luar biasa langkah-langkah Bapak ini. Dalam langkah-langkah ini tentu ada selama ini tentu ada yang Bapak anggap efektif. Ya. Yang hal-hal yang dianggap efektif yang pertama tentu kita harus mengenali bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dengan dalam situasi itu. Terus kita menentukan yang terlibat dalam situasi itu, mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi tersebut serta pengujian benar dan salah. Luar biasa ya. Kemudian tentu Pak dalam melakukan itu ada tantangan-tantangan. Ya, pasti ada tantangan Pak. Apalagi dalam kasus dilema etika ini. Kira-kira yang Bapak alami tantangan-tantangan seperti apa? Tantangan yang dialami ya tentu ketika kita dalam mengambil sebuah keputusan, pasti kita diperhadapkan dengan dilema etika, maka akan ada nilai-nilai kebijakan yang mendasar dalam pengambilan keputusan. Maka
dalam mengambil keputusan kita menerapkan paradigma pendekatan prinsip berpikir. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, dari saya, tentu setelah melakukan beberapa langkah-langkah dan tantangan, kemudian hal-hal yang dianggap efektif, tentu Bapak ini saya rasa punya jadwal atau solusi penyelesaian yang tepat, kemudian punya langkah-langkah atau prosedur yang Bapak jalankan. Kira-kira seperti apa itu Pak? Prosedur yang prosedur yang kita lakukan tentu dalam setiap pengambilan keputusan tidak harus langsung kita putuskan, tetapi kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, terus menentukan siapa yang terlibat dalam situasi, serta melakukan resolusi. Setelah melakukan resolusi baru kita mengambil keputusan. Melakukan resolusi, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira faktor-faktor apa yang membuat Bapak mampu menyikapi dalam kasus-kasus dilema etika ini yang menjadi faktor pengambilan keputusan Bapak selama ini? Di antaranya tentu ada 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Bapak sudah menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan. Luar biasa sekali Pak. Bapak melakukan sebuah proses pengambilan keputusan tentang problematika ini. Mungkin terakhir Pak, selaku penutup dari pertanyaan saya ini, kira-kira setelah kita diskusi ini yang telah Bapak sampaikan beberapa item, kemudian pelajaran apa yang kita bisa petik dari diskusi kita ini menurut Bapak? Pelajaran yang dipetik tentu dalam menentukan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil, ini dapat kita bedakan prinsip benar salah serta rasa tanggung jawab yang tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dapat dipercaya. Saya sangat mengapresiasi tentang apa yang disampaikan kepada saya. Mudah-mudahan ini Pak bisa menjadi pelajaran bagi saya ke depan, jadi praktek baik dan motivasi bagi saya selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi saya selaku nanti memanage apa yang bisa saya lakukan kepada keputusan yang berpihak kepada murid. Terima kasih Pak atas kesempatan yang Bapak berikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Siap.